Perkenalkan, nama saya Jeffron Sardius Marasa, angkatan ke-10, kelompok 4, nomor absen 36. Mari kita lihat bagaimana kedudukan, peran, hak, dan kewajiban bahkan kode etik seorang ASN. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini belum dianggap sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesional birokrasi, maka konsep dibangun dalam ASN tersebut harus jelas, terutama kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Siapa itu aparatur sipil negara? Itu dapat kita lihat terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau bisa disebut dengan P3K. Kita lihat PNS dalam hal ini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, itulah yang menjadi kedudukan sebagai ASN. Berarti dapat disimpulkan bahwa ASN ada terbagi dua, yaitu PNS dan juga P3K. Kita lihat dari peran ASN, apa itu yang menjadi peran ASN. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya peran dari pegawai ASN yaitu perencanaan harus ada, pelaksanaan yaitu harus dilakukan, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan sosial melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Selain itu, seorang ASN juga harus bebas dari intervensi politik, juga bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disingkat dengan KKN. Nah, ASN itu berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan itu artinya bahwa ASN harus mengutamakan pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Sebab ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kita lihat lagi apa yang menjadi perannya. Perannya itu bisa juga berfungsi yaitu bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Kita lihat dari hak dan kewajiban ASN itu apa.
Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum, sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah suatu yang patut atau layak diterima baik itu ASN maupun B3K. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Kita lihat dari hak seorang PNS. Hak yang didapatkan oleh seorang PNS yaitu yang pertama, gaji, tunjangan dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiunan dan jaminan hari tua. Yang terakhir, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh yaitu gaji dan tunjangan. 2, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi. Nah, apa yang menjadi kewajiban seorang ASN itu? Kewajiban seorang ASN itu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pembina atau pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan bahkan tanggung jawab yang penuh. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan juga mampu menyimpan rahasia jabatan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN tersebut. Nah, apa aja itu? Yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Juga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Bagaimana itu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN? Untuk mendapatkan profil kepegawaian yang produktif, efektif, efisien tersebut diperlukan sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Untuk itu, sistem merit sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ASN. Sebab konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan ASN itu. Terakhir, tidak menyalahgunakan informasi internegara, bahkan memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN tersebut. Nah, itulah yang menjadi salah satu bukti
nyata. Akibat dari terjadinya sistem merit ini dapat kita lihat dalam penerimaan CPNS di tahun 2019 dan 2020, di mana di sana diadakan penerimaan sistem CAT, menyelesaikan latihan dengan menggunakan komputer. Menjadi bagian dalam program komputer mampu menjamin transparansi, efisiensi, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai, karena pengelolaan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan dengan program dalam komputer. Jadi intervensi dalam prevensi personal dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan dengan sistem ini. Sistem merit harus ditetapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Semua fungsi dan komponen dalam manajemen ASN sebagaimana tercantum dalam pasal 55 mengatur tentang manajemen ASN tersebut.